Halo semuanya, perkenalkan saya Sain Fatahillah, biasa dipanggil Sain. Saya selaku Ketua Himatika FMIPA UNJ periode 2025. Pada kali ini, Himatika FMIPA UNJ periode 2025 membawakan beberapa program kerja. Untuk program kerja yang pertama akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal. Halo semuanya, perkenalkan saya Angelia Yupi Pambayun selaku Sekretaris Jenderal Himatika FMIPA UNJ 2025. Pada periode kali ini, saya akan membawakan 4 proker. Yang pertama yaitu PDKP atau Pendidikan Dasar dan Keakraban Pengurus yang memiliki tujuan memberikan pengetahuan dasar mengenai organisasi, meningkatkan komunikasi, dan juga membangun rasa kebersamaan antar pengurus Himatika FMIPA UNJ. Yang kedua ada Rumah Kita yang bertujuan untuk menjalin komunikasi dan juga meningkatkan keakraban antar pengurus Himatika FMIPA UNJ 2025. Yang ketiga yaitu upgrading yang memiliki tujuan meningkatkan motivasi berorganisasi, rasa kebersamaan, dan juga keakraban antar pengurus Himatika FMIPA UNJ 2025. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu adalah Kaleidoskop yang bertujuan untuk mengapresiasi dan mengevaluasi keberlangsungan Himatika FMIPA UNJ 2025 dan memperkuat hubungan antar pengurus Himatika FMIPA UNJ 2025. Sekian dari Sekretaris Jenderal, kita akan lanjut ke Sekretaris. Halo teman-teman, perkenalkan aku Puzia Afiani Resta selaku Sekretaris 1 Himatika FMIPA UNY. Di Sekretaris sendiri ada arahan kerja yang dimana realisasinya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kesekretariatan dengan tujuan untuk aplikasi sertifikat, pendataan peminjaman, dan pendataan pengembalian barang inventaris Himatika FMIPA UNY. Yang kedua ada administrasi. Tujuan dari administrasi sendiri adalah tersedianya data surat pasung, surat keluar, dan juga surat kegiatan Himatika FMIPA UNY. Yang ketiga ada inventarisasi. Tujuan dari inventarisasi adalah tersedia data barang inventaris Himatika FMIPA UNY. Dan yang terakhir ada koordinasi. Tujuan dari koordinasi sendiri adalah untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan dan juga administrasi dengan sekretaris bidang, sekretaris biro, sekretaris kegiatan, dan sekretaris BSOTMN Himatika FMIPA UNY. Sekian dari sekretaris, terima kasih. Selanjutnya lanjut ke bendahara. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Delova dari Bendahara 1 Himatika FMIPA UNY. Nah, di bendahara sendiri itu adanya arahan kerja. Untuk realisasi arahan kerjanya ada 4. Yang pertama adalah sirkulasi. Untuk sirkulasi sendiri tujuannya agar tercatatnya pemasukan dan pengeluaran keuangan di Himatika FMIPA UNY. Kemudian yang kedua ada transparansi. Nah, transparansi sendiri tujuannya supaya seluruh warga Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY dapat mengetahui sirkulasi keuangan di Himatika FMIPA UNY secara periodik. Kemudian yang ketiga ada koordinasi dengan bendahara bidang, bendahara biro, bendahara kegiatan, dan bendahara BSOTIMM Himatika FMIPA UNY. Nah, tujuannya agar terjalin koordinasi serta komunikasi dan juga controlling terkait administrasi keuangan di Himatika FMIPA UNY. Kemudian yang keempat ada koordinasi dengan Biro Dana dan Usaha. Tujuannya agar terjadinya komunikasi dengan Biro Dana dan Usaha terkait pembagian pendapatan di Biro Dana dan Usaha terhadap keuangan di Himatika FMIPA UNY. Nah, selain realisasi arahan kerja, di bendahara juga punya sumber keuangan. Untuk sumber keuangan di Himatika sendiri ada 3. Yang pertama ada kas Himatika, kemudian yang kedua ada dana sosial, dan yang ketiga ada dana operasional. Oke, sekian dari bendahara, lanjut ke Biro Dana dan Usaha. Perkenalkan, saya Gina Khairunnisa Zulfa selaku Kepala Biro Dana dan Usaha Himatika FMIPA UNY tahun 2025. Pada periode kali ini, Biro Danus membawakan 7 program kerja. Yang pertama ada Himatika Shop. Himatika Shop sasarannya tidak hanya untuk warga Depdikmat saja, tapi juga untuk masyarakat umum. Nah, di Himatika Shop ini terbagi menjadi 2, yaitu Stock Line secara open pre-order dan Koperatika di Sekretariat Himatika FMIPA UNY. Jadi, buat teman-teman warga Dedikat nih, boleh banget datang ke Sekretariat Himatika FMIPA UNY. Yang kedua ada Himatika Sale. Nah, untuk Himatika Sale ini kita membantu mahasiswa Depdikmat dan masyarakat umum dalam top up berbagai macam e-wallet, isi pulsa reguler, dan isi pulsa listrik. Buat teman-teman yang mau top up e-wallet, boleh banget langsung menghubungi Himatika Sale. Yang ketiga ada Sewatika atau persewaan Himatika. Di sini kami menyewakan berbagai alat seperti mikrofon, sound system, proyektor, HT, dan berbagai macam alat lainnya. Yang keempat ada merchandise Himatika atau Mercika. Nah, buat Mercika ini sasarannya hanya untuk mahasiswa Depdikmat saja, karena sebagai sarana penyeragaman mahasiswa Depdikmat. Nah, ada apa aja sih barangnya? Itu ada gantungan kunci,
tote bag, dan PDL seperti ini. Nah, yang kelima ada pengadaan jaket pengurus Himatika FMIPA UNY. Nah, untuk jaket ini disasarkan untuk pengurus non-PHSA. Jadi, buat teman-teman staff jangan lupa beli ya. Yang keenam ada mitra wirausaha. Di sini kami membantu mahasiswa Depdikmat dan masyarakat umum dalam mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Buat teman-teman yang punya usaha, boleh banget join di Mitra Himatika. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada jasa printer dan PC Himatika FMIPA UNY. Buat teman-teman yang mau menggunakan PC atau printer Himatika, bisa banget buat langsung datang ke Sekretariat Himatika FMIPA UNY. Sekian dari Biro Danus, selanjutnya ke Biro Humas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofyan Abdillah selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat Himatika FMIPA UNY 2025. Pada periode ini, Biro Humas membawakan 6 proker yang akan menemani teman-teman semuanya. Yang pertama ada pendelegasian. Pendelegasian merupakan proker yang bertujuan untuk menyiapkan delegasi seminimalnya 2 delegasi untuk mengikuti acara eksternal dari Himatika FMIPA UNY. Proker yang kedua ada Himatika Updates. Nah, Himatika Updates ini merupakan program kerja yang bertujuan untuk memberikan informasi aktual terkait kegiatan Himatika FMIPA UNY kepada mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Program kerja yang ketiga ada TKP, Temu Kangen Pengurus. Nah, TKP ini adalah sebuah proker yang bertujuan untuk menjalin komunikasi dan mempererat hubungan silaturahmi antara pengurus Himatika FMIPA UNY 2025 dengan alumni pengurus Himatika FMIPA UNY. Program kerja yang keempat ada Musyawarah Kerja Nasional 19 IHMSI atau yang biasa disebut dengan Mukernas. Nah, forum ini itu diadakan 1 kali selama 1 periode kepengurusan, yang mana akan membahas terkait 1 periode ke depan kepengurusan IHMSI beserta program kerja yang akan dibawakan oleh IHMSI-nya. Lalu program kerja yang kelima ada kunjungan. Program kerja kunjungan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan juga relasi dengan organisasi eksternal dari Himatika FMIPA UNY 2025. Program kerja yang keenam atau yang terakhir ada SBKP, Studi Banding dan Kunjungan Profesi. SBKP ini adalah proker yang bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan himpunan mahasiswa universitas lain dan juga instansi keprofesian di bidang matematika, statistika, dan juga pendidikan matematika. Terima kasih dari Biro Humas. Itu dia adalah 6 proker yang akan dibawakan oleh Biro Humas. Ditunggu kerjasama dari teman-teman semuanya. Dan selanjutnya ada P2. Halo, saya Diva Nagita selaku Kepala Bidang Pendidikan dan Penalaran. Pada periode Himatika 2025 ini kami akan membawakan 4 proker. Yang pertama ada MSc atau Mathematics Study Club. MSc bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika di bidang perkuliahan matematika dan statistika. MSc juga bertujuan memfasilitasi mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika untuk melatih skill mengajar. Program kerja yang kedua ada P3 atau Program Penalaran dan Prestasi dengan tujuan untuk memberikan informasi lomba baik akademik maupun non-akademik, kemudian memfasilitasi pembimbingan atau pelatihan praktik berkelanjutan bagi mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang berminat untuk mengikuti perlombaan akademik di bidang matematika, penalaran, dan statistika. Program Penalaran dan Prestasi atau P3 juga bertujuan untuk melakukan pendataan prestasi dan pemberian apresiasi untuk mahasiswa terprestatif mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Program kerja yang ketiga ada LMM atau Lomba Esai dan Media Pembelajaran Matematika. LMM bertujuan untuk pengembangan ide-ide kreatif atau inovatif mahasiswa se-Indonesia dalam bidang esai dan media pembelajaran matematika. Program kerja yang keempat ada LSM 33 atau Lomba dan Seminar Matematika ke-33 bertujuan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di bidang matematika. Kedua, sebagai tempat bertukarnya informasi atau gagasan antar praktisi pendidikan matematika. Dan yang ketiga, sebagai pengembangan pendidikan di Indonesia khususnya di bidang matematika. Sekian dari bidang P2, kita lanjut ke bidang Pengmas. Halo, kenalin saya Elsia Anggraini selaku Kepala Bidang dari Pengabdian Masyarakat. Pada Himatika periode 2025 ini, Bidang Pengabdian Masyarakat akan membawakan 4 proker nih teman-teman. Yang pertama itu ada Aksi Matematika Peduli Sesama atau AKPELA. AKPELA merupakan kegiatan sosial yang bertujuan untuk
membantu mahasiswa Dikmat maupun masyarakat umum yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya, akapela dapat berbentuk galang dana. Kemudian yang kedua, itu ada informasi darurat darah dan donor darah atau yang biasa disebut dengan INDOR. Dalam pelaksanaannya akan terbagi menjadi 2 sub-program kerja. Yang pertama itu ada INDRA yang berfokus pada penyebaran informasi darurat darah. Kemudian yang kedua itu ada DONDAR nih. DONDAR merupakan kerjasama dengan PMI yang bertujuan untuk meningkatkan stok darah. Kemudian program kerja yang ketiga itu ada Desa Binaan atau Desbin. Ini merupakan wadah bagi teman-teman mahasiswa untuk meningkatkan kepedulian serta menjalin kerjasama dengan sebuah desa. Ini juga merupakan salah satu perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Kemudian program kerja yang keempat merupakan aksi sosial atau AKSOS. Ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diajak untuk berkontribusi secara langsung ke masyarakat. Sekian dari bidang Humas. Selanjutnya ada pemaparan dari bidang Advokesma. Halo semuanya, perkenalkan saya Kalista Syafina Rizky selaku Kepala Bidang Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Himatika FMIPA UNY 2025. Nah, di bidang Advokesma ini akan menggunakan 4 proker yang akan dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama ada BIPA atau Bincang Departemen, di mana sebuah forum untuk menampung, menyampaikan aspirasi, menjalin silaturahmi, dan juga sharing-sharing terkait Dikmat nih di antara mahasiswa, dosen, dan juga sivitas akademika yang ada di Dikmat. Lalu yang kedua ada Formatika atau kumpul bermakna matematika yang bertujuan untuk menambah wawasan dan juga kreativitas mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Lalu di Advokesma ada yang ketiga nih. Yang ketiga ada Aksioma atau arsip kumpulan surat informasi Dikmat, di mana sebagai sarana penyebaran informasi mengenai informasi akademik maupun non-akademik di Dikmat ini. Lalu yang keempat ada Advokesma Corner sebagai wadah dan juga penyalur aspirasi dari dan untuk mahasiswa Dikmat. Dan sekian dari bidang Advokesma, selanjutnya lanjut ke bidang jurnalistik. Halo semuanya, perkenalkan aku Isma Salsan Maulida selaku Kepala Bidang Jurnalistik. Di sini aku akan memperkenalkan 4 program kerja yang ada di bidang jurnalistik. Yang pertama ada Live Report, merupakan kegiatan mendokumentasikan program kerja di Himatika FMIPA UNY yang sedang berlangsung dan disebarluaskan melalui media sosial Himatika FMIPA UNY. Yang kedua ada Liputan Dikmat, merupakan berita singkat yang berupa artikel dan juga podcast yang dipublikasikan melalui website Himatika FMIPA UNY dan juga YouTube Himatika FMIPA UNY. Program kerja yang ketiga ada Buletin Matematika Bare, yang merupakan sebuah buletin yang karyanya dihasilkan oleh mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang dipublikasikan melalui website Himatika FMIPA UNY dan disebarluaskan ke seluruh mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY melalui media sosial Himatika FMIPA UNY. Dan program kerja yang keempat itu ada kunjungan media, yang merupakan kegiatan mengunjungi atau mendatangkan suatu instansi yang berkaitan dengan bidang jurnalistik. Sekian dari bidang jurnalistik. Terima kasih. Selanjutnya bidang Orsen. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahma Daniar Mawahyudi selaku Kepala Bidang Olahraga dan Seni. Pada periode 2025 ini, bidang olahraga dan seni membawakan 5 program kerja. Program kerja yang pertama ialah Matematika Berolahraga atau MATOR. MATOR merupakan latihan rutin bersama bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika di bidang olahraga dengan cabang olahraga yang ada meliputi olahraga futsal, olahraga badminton, olahraga voli, dan olahraga basket. Program kerja yang kedua ialah Seni Matematika atau Senimatika. Senimatika merupakan latihan rutin bersama bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika di bidang seni dengan cabang seni yang ada meliputi seni musik, seni tari, dan seni suara. Program kerja yang ketiga ialah Sportematics. Sportematics merupakan ajang kompetisi dan pengembangan bakat berkelanjutan bagi mahasiswa aktif Universitas Negeri Yogyakarta. Pada tahun ini, Sportematics membawakan cabang e-sport Mobile Legends.
Program kerja yang keempat ialah Sport and Art Mathematics atau SPARTA. SPARTA merupakan ajang perlombaan atau class meeting bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar kelasnya. Program kerja yang terakhir ialah Himatika Concert #13. Himatika Concert #13 merupakan program kerja yang bertujuan sebagai ajang menampilkan bakat dan karya mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika di bidang seni. Biasanya, Himatika Concert #13 ini berisikan penampilan-penampilan keren seperti seni drama, seni tari, seni musik, seni suara, dan penampilan-penampilan lain yang tidak kalah keren. Sekian dan terima kasih dari bidang Orsen. Selanjutnya adalah bidang kaderisasi. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alia Putri Medelasari selaku Kepala Bidang Kaderisasi Himatika FMIPA UNY 2025. Untuk bidang kaderisasi tersendiri mempunyai 4 proker. Yang pertama ada pesan selamat berotasi yang dimana memiliki 3 subproker. Untuk subproker yang pertama itu ada pesan hari ulang tahun yang bertujuan untuk menumbuhkan kekeluargaan yang baik antara pengurus Himatika FMIPA UNY 2025 dan mahasiswa aktif Departemen Pendidikan FMIPA UNY. Untuk subproker yang kedua itu ada pesan semangat berorganisasi yang dimana untuk memberikan semangat kepada mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang berkontribusi di organisasi dan atau kegiatan kemahasiswaan. Untuk yang ketiga itu ada pesan apresiasi yang bertujuan untuk mengapresiasi mahasiswa aktif Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Untuk proker yang kedua itu ada TDO atau Training Dasar Organisasi bertujuan untuk memberikan wawasan tentang keorganisasian kepada pengurus Himatika FMIPA UNY dan mahasiswa aktif Departemen Pendidikan FMIPA UNY. Untuk proker yang ketiga itu ada Studi Laboratorium Matematika atau SLM yang bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa baru kepada Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Untuk tujuan yang kedua itu mengakrabkan sesama mahasiswa baru dan dikmat, dan yang ketiga itu ada menjaga tali silaturahmi antar warga Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Untuk proker yang terakhir atau yang keempat itu ada Pendidikan Dasar Kehimatikaan atau PDK yang bertujuan untuk meningkatkan soft skill, memberikan pengetahuan tentang keorganisasian, dan memberikan wawasan tentang Himatika FMIPA UNY. Sekian dari bidang kaderisasi, selanjutnya kita lanjut ke BSO TIMM. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Enggar Respati selaku Direktur BSO TMM 2025. Pada periode kali ini, saya ditemani oleh Davina Safa Felisa selaku Sekretaris BSO TMM dan Amalia Desta Pranandari selaku Bendahara BSO TMM. Halo teman-teman, perkenalkan saya Davina Safa Felisa selaku Sekretaris BSO TIMM 2025. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Desta Pranandari selaku Bendahara BSO TMM 2025. Untuk pemaparan program kerja dari BSO TMM akan disampaikan oleh kepala divisinya masing-masing. Untuk divisi yang pertama adalah divisi IT. Halo teman-teman Dikmat, perkenalkan nama aku Fali Rendagraha Eka Pramudita selaku Kepala Divisi IT BSO TMM tahun 2025. Pada periode kali ini, divisi IT membawakan 3 proker. Yang pertama adalah Software Technopreneurship. Software Technopreneurship adalah jasa install software dan operating system. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan software bisa banget nih menghubungi divisi IT. Yang kedua adalah website Himatika yang bertujuan untuk memberikan informasi seputar kegiatan Himatika FMIPA UNY dan wawasan pada pengunjung website Himatika FMIPA UNY khususnya warga Dikmat. Nah, bagi teman-teman nih yang kepo dengan program kerja serta pengurus pada periode kali ini siapa aja bisa mengunjungi website Himatika FMIPA UNY. Yang ketiga adalah Insight Academy yang memiliki 2 subproker yaitu Insight dan Insight Bootcamp. Subproker pertama yaitu Insight yang bertujuan untuk memberikan informasi dan wawasan seputar teknologi informasi yang dikemas dalam bentuk pamflet atau video yang nantinya akan diposting melalui Instagram BSO TMM. Nah terus pada setengah dan akhir periode kita mengadakan quiz. Ya, teman-teman jangan lupa ikut ya. Subproker yang kedua adalah Insight Bootcamp yang memberikan pelatihan intensif seputar penggunaan teknologi informasi guna meningkatkan minat dan potensi mahasiswa dalam bidang teknologi informasi yang dilakukan secara daring melalui Zoom meeting. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut jangan lupa daftar ya. Sekian dari divisi IT, dilanjutkan ke divisi media.
Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Elviana Eka Putri selaku Kepala Divisi Media BSO TIMM Himatika MIPA UNY 2025. Pada periode kali ini, Divisi Media membawakan 4 program. Yang pertama ada infografik. Infografik di sini akan menyebarkan informasi terkait timeline Himatika, hari besar, berita aktual, dan greeting melalui pamflet. Di infografik juga terdapat Instagram Photo Quote Competition atau yang biasa disingkat IPQC. IPQC ini sebagai wadah bagi mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang memiliki minat untuk mengikuti kompetisi fotografi. Kemudian yang kedua ada sosial media. Sosial media Himatika digunakan untuk mempublikasi informasi mengenai Himatika FMIPA UNY dan Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Sosial media Himatika sendiri itu ada Instagram, TikTok, email, YouTube, dan tahun ini ada LinkedIn. Kemudian yang ketiga ada video profil Himatika. Di video profil Himatika akan menyampaikan visi dan misi terkait Himatika FMIPA UNY 2025 dan perkenalan seluruh pengurus Himatika FMIPA UNY periode 2025. Dan yang terakhir atau yang keempat ada MUFES atau yang biasa disebut Multimedia Festival. MUFES adalah suatu ajang kompetisi untuk mahasiswa aktif jenjang D1, D2, D3, D4, S1 seluruh Indonesia. MUFES terdiri dari 2 cabang lomba. Yang pertama ada fotografi dan yang kedua ada desain poster. MUFES juga ada webinarnya. Nah, webinarnya terbuka untuk seluruh mahasiswa aktif se-Indonesia. Jadi jangan lupa join ya teman-teman. Sekian dari Divisi Media, lanjut ke Divisi HRD. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rafa Anggita Raharjo selaku Kepala Divisi HRD BSO TIMM Himatika FMIPA UNY periode 2025. Di sini aku akan menyampaikan beberapa program kerja yang akan dibawakan oleh Divisi HRD. Yang pertama yaitu membership BSO TIMM. Membership BSO TIMM bertujuan untuk merekrut mahasiswa Departemen Pendidikan Matematika dan mahasiswa FMIPA UNY yang memiliki minat dan ketertarikan dalam bidang IT dan multimedia. Nah, untuk teman-teman yang memiliki minat dan ketertarikan di bidang IT dan multimedia, boleh banget nih join di membership karena selain berkesempatan untuk mengikuti event-event yang ada di BSO TIMM, juga mendapatkan info lomba di setiap bulannya, serta akan ada benefit-benefit yang menarik nih tentunya. Lalu yang kedua yaitu pelatihan rutin bersama. Pelatihan ini sebagai pelatihan dasar yang berkaitan dengan IT dan multimedia. Nah, pelatihan ini diadakan secara rutin selama 1 periode kepengurusan. Lalu yang ketiga yaitu DECOR, Design Cooperation Training, yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi software dalam pembuatan desain dan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal BSO TIMM. Lalu yang keempat yaitu CRAFT, Creating Future Technology, yang bertujuan untuk memperkenalkan media pengembangan teknologi serta cara penggunaannya. Lalu yang terakhir yaitu BSO Pixel, BSO Piknik Selalu, yaitu program kerja internal dari BSO TIMM yang bertujuan untuk mengakrabkan antar pengurus BSO TIMM di periode kali ini. Sekian dari Divisi HRD dan BSO TIMM. Terima kasih. Itu tadi program kerja yang ada di Himatika FMIPA UNY 2025. Kita tunggu partisipasi aktif teman-teman semuanya. Dadah.